Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت الأربعين، نويت العزلة، نويت السلوك، نويت الخلوة، نويت الاعتكاف، نويت الرياضة، نويت ذكر الله، نويت التقرب إلى الله، نويت إحياء السنة، نويت تعلم وتعلم فالانتفاع وانتظار الشروق في هذا المسجد لله تعالى. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. لرضاء الله تعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خدماء شرائعهم ثم إلى أرواح الأربعة أرواح مشايخنا في الطريقة الأقصبندية العالية ساداتنا وأستاذنا الصديقين وإلى سيدنا مهدي عليه السلام خليفة الله وإلى أرواح العلماء وفقهاء الشهداء أولياء الصالحين وإلى أرواح المفسرين المحدثين الواحدين المحققين العارفين بالله والمجاهدين في سبيل الله أينما كانوا. وبالحضرة الشيخ محمد العلاني الصديق الشافعي نفعنا بعلوم أسرار في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ka'bati qiblata wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh kali ini kita akan membahas kembali dalam kitab Riyadhus Shalihin Dalilul Falihin lituruki Riyadhus Shalihin dalam bab fit dilalah ala khair wa du'a ila huda au dhalalah, yaitu tentang pembahasan bagaimana mengajak orang ke dalam kebaikan dan mencegah orang dari hal-hal keburukan. Dalam bab ini diungkapkan beberapa dalil Al-Quran oleh Syekh Muhammad Alani Asy-Syafi'i yang diambil daripada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang perintah mengajak kepada jalan Tuhanmu dan juga tentang perintah bagaimana adanya sekelompok orang yang memiliki kepedulian di dalam urusan kebaikan dan urusan pencegahan di dalam kemungkaran. Karena prospek ini namanya prospek akhirat ya. Prospek akhirat yang ditawarkan oleh Allah kepada kita semuanya, karena bagian ini tidak banyak orang untuk mau mengambilnya. Ada orang yang hanya ingin menjadi penonton saja, melihat permainan orang. Ada orang yang bermain saja, tapi lupa kepada penontonnya. Ada orang yang sambil bermain, sambil juga menonton.
Dan ada orang cukup mendoakan saja para pemainnya. Hal ini harus kita pahami bahwa di dalam konsep menjaga agama ini jalannya cuma ada dua. Ajak kebaikan dan cegah dalam kemungkaran. Kita ingin bahas tentang hal ini karena ini penting. Bagaimana sebenarnya adab kita menjadi orang yang profil pertama muhsinin, kedua adalah menjadi profil yang menjadi bagian mengajak orang dan mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kalian nafkahkan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kalian di jalan Allah. Wala tulku aydikum ila tahlukah. Jangan sampai kalian dengan tangan kalian membuat sebuah kerusakan. Artinya perintah Allah ini adalah sesuatu hal tentang bagaimana meletakkan diri kita dalam kebaikan, dalam seluruh apa yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan berbuat kerusakan. Wa ahsinu, kata Allah, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah itu mencintai akan orang-orang yang baik. Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya apa? Setiap mukmin ada kewajiban baginya pertama melakukan kebaikan yang dilakukan pada dirinya sendiri dan menjauhi kemungkaran yang dia lakukan sendiri untuk menjauhinya. Dan tidak boleh diwakili karena setiap orang punya fardu ain pada dirinya berbuat baik. Bercerita tentang berbuat baik. Wadu'u ila sabili rabbik. Berbuat baik pada jalan Allah. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan dari sisi kebaikan itu sendiri. Maka apalagi ini bulan Rajab, Allah melarang kita untuk berbuat kezaliman. Lawan dari kebaikan adalah kezaliman. Orang sudah berbuat baik untuk dirinya, artinya dia juga tidak akan berbuat zalim kepada dirinya. Orang yang berbuat zalim kepada dirinya adalah orang yang tidak mentaati perintah. Apakah itu yang wajib baginya atau tidak menjauhi larangan yang bersifat larangan baginya. Maka saat orang menjalankan kebaikan dengan sepenuhnya, baik itu yang bersifat wajib, baik itu yang bersifat sunnah, ataukah menjauhi sebuah larangan, baik itu yang bersifat haram, baik itu yang bersifat makruh, ataupun menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat dalam menjalani hal-hal yang mubahat. Karena yang mubahat ini sering membuat orang lalai karena terlepas baginya sebuah hukum. Tapi yang mubahat ini juga akan membawa konsekuensi hukum yang berlaku kepadanya. Maka berbuat baiklah seberapa yang bisa kita buat baik. Tapi ingat, perbuatan baik itu haruslah membuka kuncinya dengan yang wajib. Baru ditambah dengan yang sunnah. Sekarang orang mau berpuasa Rajab. Karena Rajab adalah bulan mulia. Setiap orang ingin berbuat baik di dalam bulan Rajab. Salah satunya adalah dengan menjalankan puasa bulan Rajab. Boleh 30 hari, boleh 29 hari. Karena di dalamnya semuanya memiliki kebaikan. Namun harus kita pahami, bagi kita yang masih punya hutang puasa tahun-tahun sebelumnya, maka tidak dibenarkan berpuasa sunnah sebelum selesai hutang puasa wajibnya. Jangan kita asyik berpuasa sunnah tapi lupa menyelesaikan kewajiban mengganti puasa yang wajib. Maka kalau itu dilakukannya, maka artinya dia salah kaprah. Sunnahnya tidak akan dipandang, karena sunnah tidak akan bisa menutup yang wajib. Sunnah untuk menopang yang wajib.
Maka yang wajib dikerjakan, dibayar segala hutang piutangnya tahun yang lalu, barulah ditambah, ditopang dengan sunnah. Karena sunnah menambah kebaikan dan menambah cintanya Allah kepada seorang mukmin. Jadi amalan-amalan sunnah untuk menambah cintanya Allah, menambah nilai kasih sayang Allah kepada seseorang. Orang yang menjalankan wajib ya sudah bagus. Tapi kalau dia sepele dengan yang sunat, hati-hati. Dalam hal orang yang meninggalkan sunnah itu ada dua. Pertama, karena dia malas. Kedua, karena dia menyepelekan, alah cuman sunnah. Hati-hati, siapa yang meninggalkan sunnah tanpa ada pandangan melihat kepada sesuatu kemuliaan bagi yang mengamalkannya, ini bisa dikatakan kufur terhadap nikmat karunia kebaikan. Karena sunnah itu disyariatkan untuk menambah nilai baik seseorang hamba. Maka siapa yang meninggalkan sunnah karena menyepelekan, seakan-akan sunnah tak memiliki kebaikan, maka dia bisa dikatakan orang yang sombong pada dirinya, orang yang merasa tak memiliki nilai terhadap kebaikan yang disampaikan oleh dalam lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan sunnah ini adalah dapat diamalkan hanya kecuali kepada orang-orang yang mencintai Allah. Karena orang-orang yang mencintai Allah, itulah yang akan menambah amalnya setelah wajib. Karena para pecinta tidak cukup sebentar bersama Allah. Para pecinta tidak cukup hanya dengan sholat 5 waktu. Para pecinta tidak cukup hanya dengan puasa Ramadan. Para pecinta tidak hanya cukup dengan berzakat. Para pecinta tidak hanya cukup dengan berhaji. Tapi mereka mengamalkan sholat sunnahnya, mereka mengamalkan puasa sunnahnya, mereka mengamalkan sedekahnya, mereka mengamalkan umrohnya. Sunnah itu adalah nilai tingkatan plus pada diri seorang hamba. Tapi ingat, di dalam kaidah berbuat baik, jangan sibuk pada hal-hal yang zahir, maka jaga juga pada hal-hal yang batin. Banyak orang berbuat baik, tapi enggak dia perhatikan pada kolbunya, yang dia bawa dengan riya, yang dia bawa dengan kesombongan, yang dia bawa dengan sum'ah, yang dia bawa dengan ujub, maka musnahlah kebaikannya itu, tiada bekas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebaikannya itu tidak berbuah kepada pahala, tapi berbuah kepada dosa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka di dalam hal bersedekah Allah katakan wa anfiqu fi sabilillah, nafkahkan segala sesuatu di jalan Allah. Ingat, setiap pemberian Allah itu pasti akan ditanya. Maka pahamilah dalam diri kita tentang 4 pertanyaan di hari kiamat terhadap segala nikmat yang kita berikan. Pertama, kita akan ditanya, umurmu engkau habiskan untuk apa? Karena umur itu adalah karunia. Adakah umur waktu yang kita jalanin semuanya isinya menuju Allah atau tidak? Maka orang yang berbuat baik, orang yang muhsinin, maka dia selalu menempatkan apa saja yang diberikan Allah kepadanya, semuanya untuk di jalan Allah. Fi sabilillah, tidak fi sabilid dunya, tidak fi sabilid nafs, juga tidak fi sabilid tauhid, atau tidak fi sabilid syaitan. Harinya, siapa yang harinya habis untuk dunia, maka merekalah orang celaka. Siapa yang harinya habis hanya untuk mengikuti orang nafsu, maka layaknya dia sebagai binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Siapa yang harinya habis hanya mengikuti tingkah ulah setan yang mengajak orang ke dalam keburukan atau menjatuhkan orang dalam kemaksiatan, maka dia lebih buruk daripada setan itu sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dalam hal berbuat baik pada diri selesai. Pastikan itu. Jangan kita sibuk berbuat baik pada orang lain, sementara lupa berbuat baik pada diri sendiri. Ini yang akan menjadi perkataan yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat celaka orang yang berkata tapi tidak berbuat. Ini bisa kena kepada orang-orang kafir Yahudi Nasrani. Ngajak kebaikan tapi dirinya lupa berbuat baik. Dalam hal apa? Menjaga agama sesuai yang diinginkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang diajak oleh nabinya Isa alaihissalam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, menempatkan diri dalam kebaikan itu bukan hal yang mudah. Karena dia harus membutuhkan ilmu, karena dia harus membutuhkan pemahaman, karena dia harus membutuhkan nur yang disiram Allah di dalam kalbunya. Orang banyak ingin berbuat baik pada dirinya, ingin bertaubat, ingin merubah jalan hidupnya. Tapi kenapa begitu sulit? Terlalu tersendat-sendat dalam melakukannya, sehingga sering mengatakan nanti, kalau sudah selesai. Tapi apa daya? Apa yang Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah. Walau taro idil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Bagi orang-orang yang selalu menanti-nanti waktu dalam kesempatan yang lapang bagi dirinya. Mereka nanti di hadapan Tuhannya termasuk tercatat orang-orang yang mujrimun. Orang-orang yang berlaku buruk pada diri mereka. Mereka berkata, ya Allah kami sudah mendengar, kami sudah menyaksikan. Farji'na, tolong ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Setelah kematian mereka kan sia-sia. Farji'na, na'amal solihan, agar kami dapat beramal solih. Inna muqinun, karena sekarang kami sudah yakin. Kalau udah mati udah pasti yakin, tak ada lagi orang kafir saat kematian. Cuman sayang, yang yakin setelah mati tiada artinya. Yang perlu sekarang sebelum mati kita yakinkan diri kita, adakah kita termasuk dalam kategori orang yang berjalan dalam kebaikan, dalam jalan siratal mustaqim. Ini yang pertama. Ingin berbuat baik, lakukan untuk diri sendiri terlebih dahulu. Dan adab dalam berbuat baik pada diri, jangan jadikan amal kita sebagai pembanding terhadap amal kebaikan orang lain. Jangan. Karena setiap orang kebaikannya beda-beda. Dan tidak ada seorang pun punya hak untuk mengakui bahwa dia orang baik. Tapi dia hanya berharap tercatat sebagai orang yang baik. Harap, bukan pengakuan. Pengakuan yang layak bagi diri kita, kita selalu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim pada diri kita. Walaupun sedikit ada kezaliman. Maka kalau ada sebuah kezaliman, tetaplah layak kita ini sebagai orang yang membutuhkan penerang. Maka kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, berbuat baik kalau sudah pada diri sendiri. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak akan dikatakan bersempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya kalau dirinya sudah ingin berbuat baik, dirinya selalu melakukan kebaikan untuk dirinya dan tidak mau berbuat kezaliman, maka tugasnya adalah berbuat baik pada orang lain. Artinya kalau kita nggak mau dicela, kalau kita nggak mau dimaki, kalau kita nggak mau difitnah, kalau kita nggak mau disakiti, maka kerjaan kita selanjutnya dalam kategori orang-orang muhsinin adalah berbuat baik terhadap sesama. Baik itu muslim, baik itu kafir, baik itu kepada para binatang-binatang, karena setiap makhluk Allah ada kebaikan yang bisa kita ambil manfaatnya. Tidak ada sebuah benda pun yang tidak dapat kebaikan yang kita dapatkan manfaatnya, sekalipun benda itu adalah sesuatu yang haram ataupun najis. Kalau kita menjauhi yang haram itu kan kebaikan dan menilai pahala, maka seekor babi bisa memberikan pahala bagi kita dengan cara kita tidak memakannya. Kan begitu? Kita kasih minum seekor anjing,
Kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan wasilah jalannya kita memberikan kebaikan kepada seekor binatang, anjing sekalipun, itu bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa membawa ampunan yang begitu besar di sisi Allah. Mungkin kita kalau minta ampun nggak diampunin Allah karena begitu banyaknya dosa kita. Tapi dengan rahmat kita kepada seekor anjing yang kehausan, Allah menyenangin itu. Karena Allah melihat hati kita memiliki rasa kepedulian terhadap makhluknya. Kita menolong anjing bukan karena kita lihat sesuatu, karena kita lihat hanya anjing itu termasuk makhluk Allah yang harus dirahmatin. Kalau kita berkasih sayang kepada makhluk Allah, Allah suka kepada orang yang memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama makhluk. Inilah peranan orang-orang muhsinin. Tidak sibuk berbuat baik pada dirinya sendiri, tapi juga menyibukkan diri untuk berbuat baik pada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain jalannya juga banyak. Pertama, bahagiakan orang lain setiap hari. Dengan cara apa saja kita bisa bahagiakan orang. Berikan kesenangan di hati orang mukmin. Karena memberikan kesenangan di hati orang mukmin itu adalah sedekah bagi dirinya. Idkhalu surur fi qalbil mu'min. Masukkan hati yang membuat orang mukmin bahagia. Ini penting. Dengan cara apa? Kalau kita dengan cara bentuk tubuh kita ini, maka selalulah memberikan kata-kata yang sejuk setiap kita berkata kepada saudara kita. Itu kalau dengan perkataan. Seperti apa? Bertanya tentang keadaannya itu membuat orang senang yang ditanya. Kita kalau tanya orang, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, peduli dia ya sama aku. Senang hatinya. Coba jumpa, tanya enggak, muka masam, enggak peduli kawan senang atau enggak. Menunjukkan wajah yang baik saja terhadap saudara pun malas dia. Artinya tabassumuka li akhika sedekah, senyumnya pada saudaramu itu adalah sedekah. Jangan jual mahal. Wajah awak ini enggaknya terlalu mahal di hadapan Allah. Akan mahal kalau wajah ini dapat menyenangkan hati orang yang melihatnya. Dia tanya ibu lah, kira-kira ibu senang enggak melihat wajah diri sendiri? Maka kalau nggak senang lihat wajah diri sendiri berarti ada masalah. Apalagi orang yang melihatnya nanti. Lebih baik wajah kita nggak senang kita melihat, tapi di depan orang bisa senang melihat wajahnya. Satu kaidah saya sampaikan seperti ini. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang berdebah. Apa dia bilang? Tukang rusak, tukang menyakiti orang. Suatu saat ingin jumpa sama Rasulullah. Terima kasih.